Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viko Wahi Prawira dari kelas 2025C dengan NIM 25080574311. Di sini saya akan menjelaskan dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara tertentu, yaitu negara Brazil. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas profil negara Brazil tersendiri. Brazil merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Amerika Latin dan termasuk dalam kelompok negara berkembang atau emerging market. Artinya, Brazil memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, tapi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan dan ketergantungan pada sektor tertentu. Struktur ekonomi Brazil didominasi oleh sektor komoditas, terutama di bidang pertanian dan pertambangan. Contohnya seperti kedelai, kopi, tebu, serta biji besi dan minyak. Karena bergantung pada komoditas, kondisi ekonomi Brazil sangat dipengaruhi oleh harga pasar global. Jika harga komoditas naik, ekonomi Brazil ikut menguat. Sebaliknya, jika harga turun, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Dalam perdagangan global, Brazil memiliki posisi yang sangat penting. Negara ini dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia, khususnya untuk produk kedelai, kopi, dan daging. Mitra dagang utamanya adalah Cina sebagai pembeli terbesar, kemudian United States sebagai mitra strategis di bidang investasi dan teknologi, serta European Union sebagai pasar ekspor utama. Di sektor energi, Brazil tergolong cukup kuat karena relatif mandiri dalam produksi minyak dan juga mengembangkan energi alternatif seperti biofuel dari tebu. Namun demikian, harga energi di dalam negeri tetap mengikuti harga global. Selain itu, Brazil masih bergantung pada impor beberapa produk turunan energi dan pupuk sehingga tetap rentan terhadap gejolak internasional. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan Brazil dengan Iran dan United States. Secara diplomatik, Brazil dikenal sebagai negara yang cenderung netral dalam konflik internasional. Brazil lebih mengutamakan pendekatan diplomasi damai dan tidak berpihak secara langsung. Dalam beberapa kesempatan, Brazil bahkan pernah menjalin kerjasama dengan Iran, terutama dalam isu perdagangan dan diplomasi. Di sisi lain, hubungan Brazil dengan Amerika Serikat jauh lebih dekat, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan teknologi. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra penting yang berperan besar dalam perkembangan industri Brazil. Dalam hal perdagangan, Brazil mengekspor berbagai produk pangan seperti daging dan jagung ke Iran. Namun, secara keseluruhan, hubungan ekonomi Brazil dengan Amerika Serikat jauh lebih dominan dibanding dengan Iran. Kemudian, secara geopolitik, Brazil memilih untuk tidak terlibat langsung dalam konflik Iran dan Amerika Serikat. Fokus utama Brazil adalah menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan lancar. Sikap ini membuat Brazil tetap fleksibel dalam menjalin hubungan internasional. Baik, selanjutnya pada bagian terakhir, kita akan membahas dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap Brazil. Dari sisi ekonomi, konflik ini menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dampaknya, biaya produksi di Brazil juga meningkat, terutama untuk sektor transportasi dan industri yang bergantung pada bahan bakar. Kenaikan biaya ini kemudian mendorong terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Akibatnya, daya beli masyarakat bisa menurun dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat. Dari sisi perdagangan, dampaknya bersifat ganda. Di satu sisi, Brazil bisa mendapatkan keuntungan karena menjadi alternatif pemasok global ketika pasokan dari Timur Tengah terganggu.
Namun, di sisi lain, konflik juga menyebabkan gangguan pada rantai pasok global atau supply chains, serta meningkatkan biaya logistik. Hal ini membuat aktivitas ekspor dan impor menjadi kurang stabil. Dari sisi bisnis dan investasi, kondisi konflik global membuat investor menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan nilai tukar mata uang Brazil, yaitu real, mengalami kelemahan. Selain itu, banyak perusahaan yang harus menghadapi kenaikan biaya produksi dari ketidakpastian pasar, sehingga berpotensi menunda ekspor bisnis. Salah satu dampak yang paling penting adalah pada sektor pupuk dan pertanian. Brazil sangat bergantung pada impor pupuk dari luar negeri, termasuk dari kawasan yang terdampak konflik. Ketika konflik terjadi, pasokan pupuk terganggu dan harganya meningkat. Hal ini berdampak langsung pada sektor pertanian, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Brazil. Untuk menghadapi situasi ini, Brazil menetapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, melakukan diversifikasi pasar ekspor, yaitu hanya bergantung pada satu wilayah saja. Kemudian yang kedua, memperkuat sektor domestik agar lebih mandiri. Dan yang ketiga, menerapkan kebijakan energi seperti subsidi bahan bakar untuk menjaga stabilitas harga. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Brazil berada pada posisi yang cukup kuat, tetapi tetap memiliki kerentangan terhadap konflik global. Kekuatan Brazil terletak pada sumber daya alam dan perannya sebagai eksportir besar dunia. Namun, ketergantungan pada harga global dan impor tertentu membuat Brazil tetap terdampak. Konflik Iran-Amerika Serikat tidak memberikan dampak langsung yang besar, tetapi memberikan dampak tidak langsung yang signifikan, terutama melalui kenaikan harga energi, gangguan perdagangan global, dan krisis pupuk. Oleh karena itu, strategi yang fleksibel dan kebijakan ekonomi yang adaptif menjadi kunci bagi Brazil untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan.